Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Lo pernah nggak denger atau katakanlah nonton ada video bupati yang memaki-maki orang-orang di Kementerian Keuangan? Katanya ini dia menuding mungkin Bu Sri Mulyani atau menuding banyak orang di Kementerian Keuangan. Katanya orang-orang di Kementerian Keuangan itu diisi sama iblis katanya. Ini yang nuding itu namanya Muhammad Adil. Dia posisinya sebagai Bupati Meranti, dan tudingan itu disampaikan ketika rapat koordinasi soal pendapatan atau perimbangan pendapatan daerah. Yang dituding itu salah satu Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah atau Dirjen Perimbangan Keuangan yang dijabat oleh Pak Luki Alamsyah. Masalahnya apa? Kata Muhammad Adil ini, Bupati Meranti, karena dalam pembagian bagi hasil minyak itu nggak fair. Kabupaten Meranti katanya cuma dapat sedikit banget. Ini nggak fair. Kalau ini nggak fair berarti hak Kabupaten Meranti itu nggak diberikan dengan baik. Dan yang suka makan hak orang itu adalah iblis. Jadi Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani dan jajarannya dituding sebagai iblis oleh Bupati Meranti. Dan bukan cuma tudingan loh. Kalau begini terus, lebih baik Kabupaten Meranti memisahkan diri dari Indonesia. Lo bayangin, gara-gara soal pembagian hasil minyak ini, yang menurut Kementerian Keuangan sih pembagiannya udah sesuai. Tapi ya lo tahu sendiri dong, ini Kabupaten Meranti kayaknya nggak puas dan kemudian menuding Kementerian Keuangan iblis, dan dia mengancam mau membebaskan diri dari Indonesia. Kepulauan bro, kepulauan kecil di Provinsi Riau ini minta membebaskan diri dari Indonesia. Gue nggak tahu apakah dia pengen gabung ke Malaysia, apa dia pengen gabung ke Singapura. Emangnya bisa kayak gitu aja ngebebasin diri? Kayaknya sih heroik kan, seolah-olah ini ada kepala daerah yang memperjuangkan hak masyarakatnya, yang memperjuangkan pendapatan daerahnya, agar nggak semuanya diambil pusat. Bahkan dia berani menuding pusat itu sebagai iblis hanya karena pendapatannya tidak sesuai dengan harapan bupatinya. Dan dia tampil seolah-olah heroik, tampil seolah-olah membela kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Itu tampilan seolah-olahnya. Lo mau tahu berita terakhir yang terjadi? Rupanya Bupati ini, Muhammad Adil ini, baru aja kemarin kena OTT KPK bro. Dia kena OTT gak sendirian. Dia ditangkap bersama 28 orang. Hampir semua kadis-kadis kepala dinas di Kabupaten Meranti juga diangkut ke KPK. Bukan cuma itu, ajudan bupati juga diangkut. Sekda, sekretaris daerah juga kena. Sekwan, sekretaris dewan juga kena. Dan yang lebih seru apa? Yang lebih seru, ada salah seorang auditor BPK juga kena. Masalahnya kenapa? Masalahnya karena bupati mau nyogok auditor ini agar nilai audit BPK dari Kabupaten Meranti dianggap bagus lah, dianggap hebat. Apakah dia mengelola keuangan dengan baik? Enggak. Caranya agar dianggap hebat adalah nyogok auditor BPK. Dan bukan cuma nyogok, bupati ini juga kedapatan motongin anggaran dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Meranti. Jumlahnya puluhan sampai ratusan miliar loh. Nggak main-main. Makanya kepala-kepala dinasnya itu ditangkep-tangkepin. Kenapa? Ya karena ikut kong kali kon memotongin anggaran mereka sendiri, yang kemudian uangnya dikelola ya untuk mereka juga, untuk menambah kekayaan mereka. Sekarang KPK sudah membawa bupatinya ke Jakarta, udah ditangkep, juga beberapa orang yang lain. Jadi kasusnya adalah yang pertama motongin anggaran. Motongin anggaran itu kata
Bupati Kabupaten Meranti adalah iblis, dan dia menuding pemerintah pusat sebagai iblis. Sekarang ternyata KPK membuktikan yang iblis itu siapa, yang suka makanin hak orang itu siapa. Dia yang OTT ketangkap tangan. Yang kedua, bukan cuma motongin anggaran, dia juga nyuap para auditor BPK itu agar audit keuangan daerahnya dianggap wajar tanpa syarat. Wah gile. Dianggap WTP, wajar tanpa pengecualian, atau dianggap pokoknya ini sesuai dengan amanah masyarakat. Jadi ketika diaudit dia hilang. Segala kejahatan-kejahatannya nggak terekam. Yang ketiga, bukan itu aja ternyata. Bupati ini juga nerima setoran atau nerima sogokan dari perusahaan-perusahaan swasta. Dan salah seorang pengusaha swastanya ini juga ditangkap bareng-bareng kemarin oleh KPK. 3 kesalahannya bro. Kesalahan yang pertama adalah dia memotong anggaran, itu makan duit rakyat secara langsung. Kesalahan kedua, dia menutupi dosanya dengan menyogok auditor BPK agar dosanya bisa ditutupi dan hasilnya dianggap bagus. Sogokannya juga lumayan, miliaran. Yang ketiga, dia mendapat sogokan dari pengusaha swasta yang barangkali diuntungkan karena kebijakan-kebijakannya, atau kebijakannya bisa diperjualbelikan. Dengan 3 kasus pelanggaran ini, lo tahu nggak ancaman apa yang bakal diterima oleh Muhammad Adil ini? Ancamannya itu maksimal penjara seumur hidup. Seumur hidupnya Adil. Jadi kalau nanti terbukti semua kasusnya ini bisa dikuak di pengadilan, bukan tidak mungkin orang ini nggak akan pernah keluar lagi dari penjara. Kalaupun keluar nanti udah kakek-kakek. Kenapa? Karena ancamannya bisa seumur hidup. Dan nggak tanggung-tanggung, 3 kesalahan sekaligus yang dilakukan oleh orang yang kemarin-kemarin teriak seolah-olah paling suci sendiri dan orang lain adalah iblis. Ini ancaman yang serius. Emang sih ya, kalau lo perhatikan, lo lacak-lacak, seringkali orang yang teriak-teriak paling bersih, paling alim, menuding-nuding orang lain sebagai iblis, menuding-nuding orang lain busuk, menuding orang lain bejat, itu seringkali sebetulnya dia sedang menutupi kebejatannya sendiri, menutupi kekacauan atau ketidakberesannya sendiri. Perhatikan deh, daerah-daerah yang lebih sibuk ngurusin perda-perda syariah misalnya, yang lebih sibuk ngurusin ini perempuan kok nggak pakai jilbab, yang lebih sibuk ngurusin itu ada banyak tempat hiburan malam harus ditutup, harus ditertibkan. Biasanya daerah-daerah kayak gini nih, nggak lama lagi kepala daerahnya ketangkep sama KPK. Gua udah ngalamin atau gua udah lihat beberapa daerah yang polanya kayak gini. Seolah-olah dia ingin menegakkan moral di daerahnya, dia ingin memperjuangkan masyarakat di daerahnya. Tapi sebetulnya itu cuma untuk menutupi kebejatannya sendiri. Daerah-daerah yang seringkali atau yang sibuk dengan perda-perda syariah, itu termasuk daerah-daerah yang tingkat korupsinya paling tinggi loh. Yang tingkat penyelewengan kekuasaannya paling tinggi. Yang paling doyan makan duit rakyat. Mereka menutupi kebobrokan mentalnya dengan seolah-olah lebih fokus kepada isu-isu agama. Misalnya, Adil enggak. Adil ini ingin menutupi keiblisannya dengan menuding orang lain sebagai iblis. Padahal akhirnya kita menguak atau sejarah menguak bagaimana iblis yang sesungguhnya. Kalau gua masyarakat Meranti, gua pasti akan merasa dibohongin oleh bupati yang banyak omong kayak gini, oleh kepala daerah yang lebih iblis dari tudingannya sendiri, oleh kepala daerah yang sebetulnya lebih doyan korup, makanin duit masyarakat, tetapi kesalahannya dia lemparkan kepada pusat. Kalau di forum-forum resmi saja,
Orang kayak gini berani menuding seorang dirjen atau seorang petinggi di Departemen Keuangan sebagai iblis. Itu di forum resmi. Dan berani ngancem-ngancem mau bebas atau keluar dari Indonesia, mau memerdekakan diri. Ini kan ngaconya udah super dewa. Katakanlah lo nggak sepakat dengan pembagian itu, lo kan bisa menggunakan cara-cara yang lebih rasional, cara-cara yang lebih sopan, cara-cara yang lebih halus, dan nggak perlu petantang-petenteng nyebut-nyebut orang lain sebagai iblis. Toh pada kenyataannya, kalaupun duit itu turun beneran sesuai permintaan lo dari pusat, turun blok-blokan ke Kabupaten Kepulauan Meranti, duitnya bukan buat masyarakat juga. Duitnya cuma buat memperkaya lo doang, memperkaya bupati, memperkaya pejabat-pejabat di sana, dan ujung-ujungnya korupsi lo makin banyak kan? Dan ujung-ujungnya lo makin pesta pora di atas duit rakyat itu. Lah sekarang aja terbukti hampir semua anggaran di dinas-dinas dipotong-potongin. Buat apa? Ya buat kekayaan mereka sendirilah, buat pesta pora mereka sendirilah, bukan buat kesejahteraan rakyat. Ini pelajaran sekali lagi gimana pemimpin-pemimpin daerah yang semestinya di pundaknya ada tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat, justru menjadi iblis yang gemar memakan hak rakyat. Gue Eko tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.